Nah, kita lihat ketentuan mubtada dan khobar. Dari penjelasan dan contoh-contoh di atas dapat disimpulkan ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar berikut ini. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu marfu. Ya, tadi dia harus selalu marfu ya. Yang kedua, khobar harus disesuaikan dengan mubtada dari segi mudzakkar dan muannas dan dari segi mufrad, musanna dan jamak. Yang ketiga, pada asalnya mubtada berupa ma'rifah. Jadi kan al-taribu mujtahidun. Secara asal begitu. Mubtada ma'rifah ya khobar nakiro. Namun terkadang bisa berupa nakiro. Terkadang khobar mubtada jadi nakiro. Misalnya biasanya kalau diakhirkan dan khobarnya berupa jar majrur ya. Misalnya fil baiti ustadzun atau fil baiti rajulun, di rumah ada seorang laki. Nah itu kan rajulunnya mubtada tapi dia tanwin nakiro ya, karena khobarnya berupa jar majrur misalnya sibuk jumlah ya, dan didahulukan sibuk jumlah. Jadi cara mengi'rabnya Ustaz kalau didahulukan. Ya paling kalau itu ditambah dengan muqaddam ya, kalau muqaddam itu dia didahulukan, muakhir diakhirkan. Itu ada di nomor 4. Pada asalnya mubtada terletak di awal dan khobar terletak setelahnya. Namun terkadang mubtada diakhirkan muakhir dan khobar didahulukan muqaddam. Jadi kalau misalnya fil baiti rajulun ya, fi-nya seperti biasa huruf jar ya, mabni dan seterusnya. Baiti majrur ya, bifi. Lalu al jaru wal majrur ya fi mahalli raf'in khobarun mubtada muqaddam, tinggal ditambah muqaddam yang didahulukan. Lalu rajulunnya mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan, marfu wa alamatul rafihi dhammah. Begitu ya. Ya, pada suatu kondisi terkadang khobar dibuang atau mubtada dibuang atau kedua-duanya. Nanti ada contohnya. Ya, kadang mubtada dibuang, kadang khobar dibuang, kadang dua-duanya dibuang. Tapi nanti ada tanda, ada cirinya ya. Itu yang menunjukkan bahwa dia itu dibuang. Pembagian khobar sebagaimana yang tadi kita bahas dalam contoh. Pertama, khobar mufrad. Itu terdiri dari satu kata ya, baik kata tersebut secara makna mufrad, musanna atau jamak. Jadi mufrad di sini maksudnya satu kata. Tadi mustahidun, mustahidani ini satu kata. Walaupun secara makna ya mustahid mufrad, mustahidani musanna, mustahidunnya jamak. Makanya lawan dari mufrad itu kan ada yang lawannya musanna jamak, ada juga yang lawannya jumlah atau sibuk jumlah. Maksud mufrad di situ berarti satu kata. Sedangkan jumlah atau sibuk jumlah kan terdiri dari beberapa kata. Lebih dari satu kata. Nah, lalu yang kedua khobar jumlah ismiyah yang tadi kita bahas, yaitu terdiri dari jumlah ismiyah Aliyun, Abuhu, Ghaniyun. Abuhu, Ghaniyun khobarnya terdiri dari mubtada khobar lagi. Yang ketiga jumlah fi'liyah ya, ya'kulul hubza. Tadi kalau hubzanya kan jadi maf'ul bih. Ya'kulunya ya berupa fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah. Lalu sibhu jumlah yang jar majrur Ahmadu fil baiti. Khobar sibhu jumlah zorob mazrub terdiri dari zorob mazrub Aisyah amam al-fasli, amama zorob al-fasli mazrub. Mazrub itu maksudnya mudhaf ilaihnya.
Nah, begitu ya, ini pembagian khobar tadi sudah kita bahas. Nah, lalu pada suatu kondisi mubtada bisa berupa nakiro, yaitu secara asal kan ma'rifah ya, pakai alif lam, sudah dikenal ma'rifah. Nah, misalnya apabila khobarnya berupa jar majrur atau zorof majruf yang didahulukan tadi. Asalnya kan al ustadu fil fasli. Ya, lalu dia didahulukan khobarnya fil fasli. Nah, lalu mubtadanya pakai tanwin nakiro, tidak pakai alif lam. Fil fasli ustadun. Jadi ustadun kan mubtada yang diakhirkan muahhar. Tapi dia bentuknya nakiro. Yauma sabti darsun, pada hari Sabtu ada pelajaran. Yauma sabti ya, dia zorof majrur. Ya, jadi khobar mubtada yang muqaddam ya didahulukan, darsunnya mubtada muahhar. Contoh lain, atau apabila didahului istifham, kata tanya. Nah, jadi mubtadanya itu didahului oleh huruf jar, oleh kata tanya istifham. Arojulun fil bait, apakah ada seorang laki-laki di rumah? Jadi mubtadanya kan rojulun laki. Fil baitnya khobar. Arojulun fil bait, rojulunnya mubtada. Dia nakiro, kenapa? Karena didahului oleh istifham pertanyaan apakah. Ya, dan juga terkadang khobar berupa ma'rifah. Secara asal kan khobar nakiro. Terkadang khobar juga ma'rifah. Misalnya Zaidun akhuka, Zaid adalah saudaramu. Aku itu khobarnya. Ya, tetapi dia ma'rifah. Saudaramu, ma'rifah itu sudah diketahui. Karena kalau domir itu kan termasuk ma'rifah ya, Kak. Jadi kalau diidofatkan kepada yang ma'rifah, maka jadi ma'rifah. Dalam ma'rifah nakiro itu hukum mudhof mengikuti mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifah, berarti mudhofnya juga ma'rifah. Kalau mudhof ilaihnya nakiro, berarti mudhofnya juga nakiro. Jadi mengikuti hukum mudhof ilaihnya kalau mudhof itu. Ahuka, kak kan domir itu ma'rifah, termasuk ma'rifah, sehingga ahunya ikut ma'rifah. Kalau mudhof ilaihnya nakiro, misalnya aku waladin, adalah saudara dari seorang anak laki-laki. Waladin kan nakiro, maka akunya ikut nakiro kalau mudhof ilaihnya nakiro. Begitu. Nah, ini berarti contoh khobarnya ma'rifah, ahuka ma'rifah. Sehingga ada ya khobar berupa ma'rifah yang menyalahi secara asal, yaitu nakiro. Terkadang khobar didahulukan dan mubtada diakhirkan, misalnya pada contoh di atas tadi yang sudah ya, fil fasli ustadun. Tuh ya. Nah, lalu contoh dari ya terkadang khobar dibuang. Nah, ya, jadi hanya mubtada saja disebutkan, khobarnya dibuang. Misalnya jawaban dari pertanyaan. Kira dikatakan man ghaibun, siapa yang tidak hadir. Qulta, kamu jawab Zaidun. Jadi ketika ditanya siapa yang tidak hadir, kamu menjawab Zaid. Nah, jadi menjawabnya Zaid saja kan begitu. Ketika disebut Zaid saja maksudnya kan Zaidun ghaibun. Zaid yang adalah yang tidak hadir. Zaidunnya mubtada, ghaibunnya khobar. Nah, tetapi untuk meringkas khobarnya tidak disebut, Zaid saja. Zaid mubtadanya, nah khobarnya dibuang yaitu ghaibun. Ya, nah ini contoh dari khobarnya dibuang. Jadi mubtada saja yang disebutkan.
Karena sudah diketahui kan khobarnya itu dari pertanyaannya. Dari pertanyaannya sudah disebut man goib, itu goib itu Zaid, maksudnya Zaidun goibun gitu. Itu contoh khobarnya dibuang. Sebaliknya, contoh mubtadanya yang dibuang, berarti khobar yang disebutkan. Misalnya, ya kira dikatakan ada yang bertanya, Aina Abdullah? Di mana Abdullah? Kulta, kamu jawab, marid, sakit, dia sakit. Nah, ketika kita menyebut marid, dia sakit. Nah, marid itu khobar. Mubtadanya dibuang, yaitu asalnya huwa, yaitu huwa yaitu kembali ke Abdullah. Huwa marid. Karena kalau marid saja kan satu kata, bukan kalimat sempurna. Ya, padahal kalau yang namanya perkataan harus sempurna, harus jumlah dalam perkataan itu. Sehingga itu berarti mubtadanya dibuang, marid itu. Asalnya huwa marid. Huwanya mubtada, marid itu. Bisa dipahami? Insyaallah ya. Jadi terkadang mubtadanya dibuang, kadang khobarnya dibuang. Nah, yang terakhir, terkadang dua-duanya dibuang, mubtada dan khobarnya. Ya, misalnya, ya ada yang bertanya, kila, hal Ahmad hadir? Apakah Ahmad hadir? Lalu kamu menjawab, na'am, ya. Nah, ketika kita menjawab na'am, maksudnya adalah apa? Na'am huwa hadir. Ya, dia tidak, dia hadir. Nah, na'am huwa hadir. Huwa hadirnya kan tidak disebut. Kita hanya jawab na'am saja. Ya kan? Padahal di situ ada makna dia hadir. Ya, dia hadir kan begitu. Cuman dia hadirnya tidak disebut, hanya kita jawab na'am saja. Nah, itu berarti huwa hadirun itu terdiri dari mubtada khobar. Mubtada dan khobarnya dua-duanya dibuang. Ya. Al Ahmad hadir, na'am. Maksudnya na'am huwa hadir. Huwa hadirin itu terdiri dari mubtada khobar yang dibuang. Begitu ya untuk penjelasan mubtada dan khobar. Sekarang kalau ada yang ditanyakan, insyaallah sudah paham ya. Kalau ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan dulu. Oke, kalau sudah paham kita latihan. Silahkan ya, nomor 1. Siapa yang jawab? Insyaallah ini mudah ya, tidak sulit. Silakan. Al-waladu na'imun. Al-waladu Artinya apa? pada marfu'un Artinya dulu. Anak, seorang anak sedang tidur. Seorang anak laki-laki Telah tidur. dia itu sedang tidur. Al-waladu Ya, al-waladunya apa irobnya? mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun bi akhirih. Na'imun khobarun mubtada mansubun Marfu'un. marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun bi akhirih. Ya, bagus. Terus ya, berikutnya nomor 2 siapa? Ya, Ustaz. Pak Sukardi, silakan. Al-bintu ya. Iya. Al-bintu nasitotun. Ya, artinya Anak perempuan rajin. anak perempuan itu rajin. Arjin ya. Al-bintu
mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahirun fi akhirih. Nasitatun khabarun khabarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nomor 3. Al muslimuna yusalluna. Subhan bisa. Pak Subhan. Al muslimuna yusalluna. Orang-orang muslim itu sedang sholat. Ya. Al muslimun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al waw li'annahu jama' muzakkar salim. Yusalluna fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min af'alil khamsah. Ya. Wawu jamaah fa'ilnya dulu. Wawu jamaah. Ya. Wawu jamaah mabdiun. Wawu jamaah ya. Wawu jamaah mabniun ala sukun. Dhamirun muttasilun, Pak. Afad. Wawu jamaah dhamirun muttasil fi mahalli raf'in mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Lalu di jumlah di akhirnya wal jumlah itu dia fi mahalli raf'in khabar. Ya, begitu ya. Jadi ini khabarnya berupa apa, Pak? Jumlah dia. Jumlah dia. Itu. Terus nomor 4. Bu Sima mau nyoba, Bu? Ya, yang lain boleh. Silakan nomor 4. Siapa? Kang Dino. Silakan nomor 4. Muhammadun ilmuhu nafi'un. Nafi'an. Iya, artinya apa? Muhammad ilmunya bermanfaat. Ya, begitu. Irobnya Muhammadun mubtada'un mubtada' marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ilmu. Nah, ilmunya apa? Irobnya? Ilmunya mubtada 2. Ya, mubtada lagi ya. Mubtada tsani. Marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Hu wa huwa mudhaf. Ya, al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in jarin fi mahalli jarin udah pilih nafi'un khobar mubtada khobar lil mubtada isani ya. Khobar dari mubtada kedua. Mubtada tsani ilmuhu yasan. Marfu'un wa alamatu dhammatun dhahiratun fi akhirih wal jumlatu khabarun minal mubtada'i wal khabar fi mahali raf'in khabarun lil mubtada'il awal. Ya, jadi khabar bagi mubtada yang pertama Muhammadun. Ya, jadi ini adalah contoh yang khabarnya berupa apa? Khabarnya berupa ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah Ismiyah. Nah,
Jadi sama dengan tadi Aliyun abuhu ghaniyun. Sama ya, Muhammadun ilmuhu nafi'un, sama. Ya, begitu. Nomor 5 siapa? Ya, fi hadiqati jahratun. Fi al-huzar Artinya apa? mabniun fi di taman bunga. Bukan di taman bunga, salah artinya. Tempat ada bunga. Apa? Kan mubtada Ipi, harus sempurna Pak kalimatnya. Kalau di taman bunga belum sempurna. Di taman ini bunga ada bukan apa? ini. Ini kan jar majrur ini ya. Khobarun muqaddam, Ustaz. Iya. Berarti gimana artinya yang pas Pak? Bunga di taman gitu. Di taman ada bunga. Oh, di taman ada Atau tambahan. bisa juga bunga di taman bisa ya. Atau di taman ada bunga. Jadi bukan apa tadi? Di taman bunga ya, salah. Taman bunga, ya bukan ya. Iya, coba V-nya apa? Taman ada bunga. Fi hafuzar mabdun ala sukun fi mahali rab fi la mahallahu min al-i'rab ala hadiqati majrurun bi fi walamatu zarihi kasrutun dahiratun bi akhirih. Langsung aja di jar majrur Ustaz. Jar wal majrur fi mahali raf'in khabar dari Ahmad dari Ya, Jakhratun. khobar muqaddam ya, yang didahulukan. Khabar muqaddam ya. Khabarun muqaddam. Jahratun mubtada marfu'un walamatu raf'ihi dhamatun dhahiratun wa huwa Fi akhirih. fi akhirih. Ya, itu kan tadi mubtada muakhar Pak ya. Udah muakhar langsung itu ya, mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Marfu'un mubtada muakhar marfu'un walamatu raf'ihi dhamatun dhahirun fi akhirih. Ya, alhamdulillah.